sudah memasuki acara inti, yang mana kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Denny Darmawan MPI. Kepada Bapak Denny, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, makasih Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, ya, Bapak Dr. Sofyan Hadi Musa, SJUMA, ya, Dekan FAI, insyaallah, ya. Dan saya hormati Ibu Triana, ya, Prodi Sasing, insyaallah, alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu. Ya, ada Bapak Mukhlisin, ya, Dekan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Ya. Prodi, Uncle. Oh iya, Kak Prodi, Masya Allah. Usianya muda tapi luar biasa ya, gercep dan tua Pak Denny, wajahnya tua. Ya, ini kalau urusan yang seperti ini, Masya Allah ya, yang saya hormati juga, ya, Ibu Dr. Mukhayyarah, ya, saya manggilnya Bunda, ini, karena kita selalu bersama-sama PKM mendapat penelitian dan sebagainya, ya. Akhirnya sering curcol lama-lama, akhirnya dengan gerak cepat hari ini langsung jadi bes rasanya ini, ya, langsung jadi, luar biasa ya. Itu aja baru dadakan, apalagi yang nggak dadakan, Masya Allah, luar biasa ya. Yang saya hormati ada Ibu Eka Murgiani, ya. Saya menyebutnya kalau ada Mata Najwa di Trans 7 ini ada Mata Eka, ya, di Sasmita Jaya TV, ya, Masya Allah. Dan semua Bapak Ibu dan juga para mahasiswa, ya, yang insya Allah selalu dicintai Allah dan selalu mencintai, ya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang alhamdulillah, hari yang penuh berkah ini, ya, di bulan Rajab, ya, sebagaimana juga Rasulullah itu berdoa, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, ya Allah berkahilah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami, ya, sampai pada bulan Ramadan. Ini tentu ada para hadirin, ya, pada malam hari ini tentu kita sangat bersyukur, ya. Mudah-mudahan saya doain di sini semua. Mudah-mudahan berkah, amin. Mana suaranya nih? Doain berkah kok berkah gak mau? Ya. Amin. Amin ya Allah. Ya. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini pada berkah, amin. Amin ya Allah. Bisa Amin. pergi ke Mekah, mau ke Mekah. Amin. Amin. Bisa wukuf Amin ya rabbal Arafah. alamin. Amin. Bisa nginep Amin Mina ya dan Allah. Musdalifah, mau. Amin. Bisa tawaf keliling Ka'bah. Amin ya Allah. Amin. Sofa dan Amin ya Marwah. Rabbal alamin. Amin. Amin. Bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Dari Madinah, mudah-mudahan bisa beli sawah, amin. Amin. Amin ya Allah. Amin amin amin. Tanah, amin. Ya Allah. Bisa beli apartemen dan mobil mewah.
Amin. Yang Amin. saya doain mudah-mudahan pada menikah. Ada yang masih jomblo Amin. ya. Yang udah Amin. menikah saya tak mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan tambah apa nih kira-kira ini? Yang udah menikah saya doain mudah-mudahan tambah anak. Pak. ya, tambah rezekinya, tambah anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya sebetulnya grogi di depan para guru-guru ya. Mukanya orang itu guru saya ya. Masya Allah. Pak Dr. Sofyan Hadi Musa juga guru saya. Ini lagi ngetes ini muridnya kira-kira bisa apa kagak ini ya nyampain gitu ya. Masya Allah. Karena beliau ini ada Pak Muris juga, beliau ini adalah penyemangat saya. Biasanya saya yang selalu kalau acara agama saya yang nulis, saya ngeliput, tiba-tiba saya dikasih panggung ngomong kayak orang jadi narasumber. Masya Allah. Luar biasa. Saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan. Baik para mahasiswa hebat ya, saya sedikit ini ya hanya menjelaskan kalau masalah tadi bagaimana rukun ya kafiyah sholat, nanti insya Allah itu ada Syekh Yani, ada guru kita nanti segala fikih akan dikupas ya. Kalau mas saya ini adalah ya bagaimana kita jadikan setiap kegiatan daripada Isra wal Mi'raj ini itu tadi ya dengan sholat menambah kualitas hidup kita dan juga bagaimana kita ya bisa bertahan, kita bisa selalu memberikan diri kepada Allah walaupun di tengah pandemi. Nah ini by the way busway sebelum kita ke sana ini sangat menarik sekali. Baik, saya akan sedikit ya. Oke, ini luar biasa ini. Saya juga nge-share juga ke mana? Ke mahasiswa saya ya di Prodi Sastra dan Sekretari. Alhamdulillah bisa bergabung gitu ya. Nah, ini judulnya ya Isra Mi'raj momentum untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat dan sikap optimis di tengah pandemi. Ini luar biasa ini ya, judul yang telah diberikan kepada saya. Tapi sebelum kita ke sana, ada baiknya kita sedikit untuk mengupas ya. Kalau kata Kiai Sofan itu harus ada kitabnya, gitu ya. Ini ada sebuah kitab ya yang ditulis oleh Sayyid Muhammad ya bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ya. Itu ada itu di dalam kitabnya Al-Anwarul ya Bahiyah dan juga di dalam kitab Dzikroyat wa Munasabah. Jadi ada sejarahnya, nggak ujek-ujek tiba-tiba Nabi langsung ya Mi'raj ya, kemudian Isra itu kemudian Mi'raj ya. Ini ada sebabnya. Ini sebabnya ini kita harus tahu. Nah, di dalam kitab itu emang kenapa sih Nabi gitu ya? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk Allah tiba-tiba langsung tuh Isra wal Mi'raj. Nah, ini kita harus tahu bagaimana keadaan Nabi pada saat itu. Nabi itu mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Dari segi fisik dan juga dari segi psikis. Ya, orang-orang yang dicintainya meninggal. Siapa itu? Siti Khadijah, yang selama ini tempat curhatnya dia, ya, yang selama ini membantu dia dalam berdakwah, yang selama ini menguatkan hatinya, meninggal. Selang kemudian pamannya meninggal dalam usia 87 tahun, yang selama ini mendidik dari usia 11 tahun, ya, maaf, dari 8 tahun ketika pamannya meninggal, ya, kemudian diasuh, dirawat oleh Abu Thalib, pamannya 11 tahun diajak berdakwah, kemudian juga meninggal. Yang pada saat itu apa kata Abu Thalib? Ya, kalau seandainya aku masih ada belum dikubur, maka aku akan bela ya Muhammad. Begitu tuh ya pengorbanannya. Nah, ini dua-duanya meninggal. Ya, makanya di dalam sejarah itu, di dalam kitab Syaifur Rahman, kitab sejarahnya, Mubarak Furi dikatakan sebagai Ummul Huzn. Apa itu Ummul Huzn? Ya, adalah tahun kesedihan, duka cita, karena dua orang ya yang selama ini menemaninya itu meninggal dunia. Bahkan ketika itu juga terjadi pemboikotan yang sangat luar biasa. Ya, Nabi dilempar, kalau dibully mah, wah,
Kalau sekarang kan ada tuh yang dibully, yang berbunuh diri. Itu Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya dibully, ya, itu penganiayaan secara fisik, psikis gitu ya, pernah dilemparin segala macam, ya, tapi tetap sabar. Nah, inilah luar biasanya ketika Nabi Muhammad mengalami ya kesedihan ini yang sangat luar biasa. Bahkan dia berencana, saya pengen ke Taif aja katanya. Ada di sana Bani Thaqif yang insya Allah nanti mau menerima. Apa yang diterima ketika berada di Taif? Dilemparin dia. Ya, Nabi Muhammad dilemparin batu hingga berdarah. Ya, tahu apa doanya ketika Nabi Muhammad itu dilempari? Diam, Nabi Muhammad bukan membalas, bahkan ada riwayat lain, ada malaikat yang menolong. Kalau seandainya kau mau, akan kubalikan itu kota Taif. Wah, luar biasa. Tapi Nabi Muhammad nggak gitu. Dia langsung, dia itu memang tidak tahu. Nanti dia berdoa, nanti keturunan-keturunannya nanti insya Allah nanti akan memeluk Islam. Ya, luar biasa. Ya, akhirnya kembali ke Mekah. Ketika dalam kesedihan itu, nah baru nih ketika Nabi Muhammad berada di di Hijr Ismail di Mekah, ya, kemudian datang malaikat. Nah, di sini ceritanya, ya. Nah, datang malaikat, kemudian Nabi itu dibelah. Ya, pembelahannya ketika dulu pernah ya oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah ketika masih kanak-kanak, kemudian dibelah lagi. Ya, dadanya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Maknanya apa? Apa kurang suci Nabi Muhammad? Bukan. Ditambah kesuciannya, dibelah dadanya gitu ya, biar tambah suci begitu. Yang ketika itu baru disiapkan sebuah seekor yang namanya buraq. Wah, ini luar biasa ya. Ini buraq yang kecepatan yang melebihi cahaya. Ya. Kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW ya Isra, Allah memberangkatkan ya Nabi Muhammad dengan buraq. Di sini ada hikmah yang ada Allah Nabi Muhammad itu diperlihatkan sebuah kejadian-kejadian ya. Dalam sebuah riwayat ini banyak dikatakan minimal ada 4 yang ketika Nabi Muhammad SAW itu menaik buraq bersama malaikat Jibril ditemani, itu ada 4 kejadian. Apa yang pertama? Nabi Muhammad itu melihat ketika ada seorang yang dibenturkan kepalanya ke batu yang sangat besar, kemudian dia bertanya, wahai Jibril, itu kenapa? Jibril menjawab, ini dulu orang yang susah banget ibadah. Ya, susah banget ketika di dunia susah ibadah itu digambarkan. Kemudian ketika berjalan lagi itu dilihatkan lagi. Ada sekelompok atau kaum yang memakan daging. Ada daging yang enak, lezat, dan ada daging yang busuk dan mentah. Kemudian dia memakan daging yang busuk. Nabi Muhammad bertanya lagi, wahai Jibril, ya, kenapa itu? Itu adalah kelompok atau kaum yang suka berzina. Selingkuh ya, lain-lain putus ya. Yang suka berzina, ya, padahal dia adalah istri atau suami yang halal. Ketika berjalan lagi, kemudian ditayangkan lagi tuh sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Apa peristiwanya? Di situ juga ya ditunjukkan ada seorang wanita yang penuh glowing ya, penuh dengan harta gitu ya, dan seluruh badannya. Kemudian dipanggil-panggil. Nabi Muhammad tidak menoleh. Ditanya lagi sama Jibril, wahai Jibril, itu kira-kira siapa itu? Itu adalah dunia. Kalau seandainya kamu menoleh, maka nanti umatmu itu memilih dunia daripada akhirat. Ada lagi juga, ya, ketika sedang berjalan dipanggil lagi tuh ada seorang Yahudi dan juga seorang Nasrani. Memanggil-panggil, tapi Nabi Muhammad nggak noleh. Dia tanya lagi sama malaikat Jibril, wahai Jibril, itu siapa tadi yang manggil-manggil? Itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu menoleh, maka nanti kamu umatmu ikut kepada mereka. Ya. Wah, ditemenin tuh saya malaikat Jibril. Singkat cerita sampailah di Masjid Aqsa, ya, Baitul Maqdis di Palestina. Nah, kemudian Nabi Muhammad di situ ya diriwayatkan oleh yang lain juga ya sholat dengan para nabi di situ. Lah, pada ini kan sholatnya belum ketahuan kayak gimana. Dan riwayat yang lain malaikat Jibril itu sudah mengajarinya, memperlihatkan bagaimana
cara sholat. Ya. Nah, kemudian baru mulai dari situ dikasih lagi nih. Karena aus kali ya, di dalam kitab tadi juga dijelaskan tadi karya Sayyid ya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hassani, dia ditawari sebuah air. Ya. Air yang satu itu khamar, yang satu lagi susu. Oh, ya. Kalau seandainya milih yang khamar, mabukkan lagi, mabukkan lagi. Nggak pulang-pulang Bang Toi, mabuk mulu ya. Apa kemudian Nabi Muhammad memilih susu? Ya, untung kata malaikat Jibril, untung kamu milih susu, ya, karena Islam itu adalah fitrah. Coba kalau seandainya kamu milih khamr, ya, itu mabuk mulu itu, ya. Akhirnya langsung, ini saya cerita kayak gini biar tahu dulu ya. Ini sholat ini bukan apa ya, bukan sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Saya pengen ini menjelaskan prosesnya. Ini proses yang sangat luar biasa gitu, yang diceritakan oleh kitab-kitab hadis maupun para ulama gitu, supaya nanti kita ini loh anugerah yang sangat terindah, ya, kado ilahiyah, kado teristimewa, melebihi apapun. Nah itu saya pengen nanti begitu nanti. Jadi tidak dianggap biasa-biasa aja gitu. Maka ada harus prosesnya dulu. Ketika sampai ke langit pertama, ketemu siapa? Ini saya sedikit cerita gitu ya. Ketika berada di langit pertama, ketemu dengan siapa? Ada Nabi Adam, ya. Dilihat ketika Nabi Adam tok, dia mengakui nubuah daripada Nabi Muhammad. Kemudian dia lihat, kok ada ya di Nabi Adam itu kelompok yang menangis, yang menderita. Ada juga kelompok yang senang-senang aja itu. Ditanya oleh Jibril, itu tadi siapa? Apa kata malaikat Jibril? Itu adalah orang-orang yang tadi penghuni surga dan juga ada orang-orang penghuni neraka. Ada juga itu riwayatnya mengatakan, oh itu juga ada tuh, ya. Itu adalah cucu-cucu Nabi Adam yang soleh dan itu ada cucu Nabi Adam yang durhaka gitu. Ketika di langit pertama, di sini lagi diperlihatkan beberapa gambaran-gambaran yang sangat luar biasa. Apa gambarannya? Yang pertama ada seseorang yang perutnya gede, tahu perutnya gede, ya, saking gedenya itu dibaratkan seperti ular, yang rumah yang penuh dengan ular. Kemudian ditanya, itu kenapa tuh orang itu? Orang itu suka memakan yang riba, ya, yang tidak halal. Dia makan. Ada juga gambaran yang sama, yang mirip itu ketika Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjid Aqsa. Ada gambaran juga ketika ada sekelompok kaum yang memakan daging busuk, ya, daging mentah. Sedangkan ada daging halal, itu adalah orang-orang yang suka berzina. Ya. Dan juga ada gambaran-gambaran yang lain, ya. Itu ada kaum itu yang dipotong dagingnya dipotong-potong, kemudian dipaksa disuruh makan. Ditanya sama malaikat Jibril, ya, Nabi Muhammad tanya, Jibril, itu ngapain tuh? Itu orang yang suka gibah, orang yang suka ngomongin orang, aib temannya itu, ya, dibicarakan, ya, itulah akibat. Wah, luar biasa ini gambaran-gambaran. Ini masih di perjalanan langit pertama. Langit kedua, ya, ketemu Isa bin Maryam, ketemu Yahya bin Zakaria, lah kemudian ketemu ke langit ketiga, ketemu Yusuf. Nah, ini siapa yang nggak kenal Yusuf? Itu kalau gantengnya Yusuf, ya, seluruh cahaya di bintang itu kalah katanya dengan gantengnya Yusuf. Tetapi ada riwayat yang lain yang mengatakan gantengnya Nabi Yusuf itu cuma 25%. Ini Said Al-Maliki yang mengatakan ya tadi ya. 2%-nya adalah keindahan dan kecakapan dan gantengnya alam semesta. Tapi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai 50% ketampanannya. Kira-kira tampanan mana nih antara Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad SAW? Ya. Nah, langit ketiga, langit keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Siapa yang nggak kenal Nabi Idris? Asal kata Darosa yang suka belajar. Yang pertama kali belajar menghitung, yang pertama kali belajar menjahit, naik kuda, yang pertama kali membuat baju yang lebih fashion, ya. Jadi luar biasa Nabi Idris ketemu dan mengakui nubuah daripada Nabi Muhammad. Lagi ke lantai 5 ketemu dengan Nabi, ya, ke langit kelima, ya, Nabi Musa alaihissalam. Tapi di situ Nabi Musa malah nangis.
ditanya sama Nabi Muhammad, Nabi Musa, ngapain kamu nangis? Nanti ada seorang Rasulullah, seorang utusan Allah yang muda, itu umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Ya, beruntung nih umatnya Nabi Muhammad, insya Allah nanti lebih banyak masuk surga katanya. Itu dari kata Nabi Musa. Dan ketemu nanti keenam lagi, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, baru ke Sidratul Muntaha, di situ juga digambarkan tuh bagaimana surga yang luar biasa dan bagian neraka yang sangat yang luar biasa juga. Wah, ini ada gambaran nih, gambaran surga ya. Luar biasa yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan terlintas dalam hati. Ya. Luar biasa. Ketika di Sidratul Muntaha di Baitul Maqmur baru di situ Nabi Muhammad SAW dipersilahkan malaikat Jibril, monggo, ya, ketemu Allah. Pas ketemu, ya, dikasih sholat 5 waktu, kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, enggak akan kuat umatmu, ya Muhammad, tawar lagi, naik ke atas lagi, dikurangin 4, ada riwayat dikurangin 5 atau 10, jadi 40, enggak kuat juga kamu. Karena bolak-balik nggak enak, akhirnya cuma 5 waktu. Dan 5 waktu itu akan kelipatan menjadi 10. Jadi ada 10 kebaikan atau 10 pahala. Kalau kita sholat 5 waktu, itu hitungnya sama dengan 50. Kira-kira enak apa kagak? Halo, enak apa kagak? Ini pada diem aja, pada kemana ini ya? Belum makan kali ya? Enak, Pak. Ah, ya. Enak, Pak. Juni. Kira-kira ya, 1 waktu digajar 10 waktu, apalagi bulan Ramadan. Waduh, luar biasa. 300 dan sampai berlipat-lipat ganda. Nah, dari situ baru Allah menghadiahkan sebuah apa? Sebuah kado istimewa. Ya, kado ilahiyah. Maka saya tulis tuh sama Bu Yarok, kayaknya baca tadi yang saya share ya di kumparan yang saya tulis. Ya, ternyata ya, sholat itu sarana manusia dari bumi menuju langit. Ya. Dan dampaknya itu luar biasa itu. Dampaknya luar biasa. Nah, di sini baru kado ilahiyah berupa sholat. Ya. Oke. Ya. Bentar. Oke. Oke. Nah, baru nih kita ya ngomongin ketika Nabi Muhammad SAW sudah sampai ke bumi. Ketika di bumi kemudian dibully habis-habisan, dicaci maki, dihina, cuma Nabi Abu Bakar yang percaya. Disitulah diuji kepada keimanan daripada yang beriman dan yang kufur. Kenapa? Karena ini sulit diyakini oleh akal manusia. Nggak nyambung katanya ya. Bagaimana mungkin kok orang dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa itu 40 hari baru nyampe, kok ini cuma saat semalam. Atau kalau kata Abu Lahab ya, Benyamin muka gile kalau gitu ya. Ya sengaja tuh dia kumpulin semua tuh. Ya, woi sini woi. Kita bully habis-habisan. Kalau perlu kita viralin. Ya, kalau ada handphone tuh bisa di capture tuh, bisa di itu ya. Gitu. Sengaja. Kenapa? Supaya ini Nabi Muhammad itu dia disangka berdusta. Cuman ada satu sahabat Nabi dan itu diamini, ada juga sebagian bahwa Nabi Muhammad itu benar. Siapa itu? Abu Bakar. Makanya diberi namanya As-Siddiq. Ya enggak? Yaitu orang yang membenarkan, yang mempercayai apa kata Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu mendapatkan namanya Al-Amin. Ya enggak? Nah, disinilah peristiwa yang sangat the miracle of Isra Mi'raj, suatu keajaiban. Ya. Suatu mukjizat yang sulit ditakar oleh akal otak manusia karena otak manusia terlalu kecil untuk melihat ini. Ya. Makanya kita wajib untuk mengimani karena ini peristiwa yang sangat luar biasa. Otak manusia terlalu kecil untuk memahami ini. Ya. Makanya disebut ini salah satu keajaiban daripada ya Nabi peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi kita sudah journey ya, betul nggak kira-kira ya? Kita sudah keliling, ada gambaran-gambaran, betul nggak ya? Ya, ketika sudah melintasi segala macam, kita tadi sudah keliling-keliling itu.
Ya, ini saya kasih gambaran. Tadi kita sudah selesai. Nah, sekarang kita kembali kepada tema kita, ya. Ini meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, sekarang kita udah berapa kali sholat? Udah berapa kali Ramadan? Udah berapa kali memperingatan Isra Mi'raj? Kira-kira udah berapa kali, Joni? Joni Jo. Wah, ini luar biasa nih Joni Jo. Udah berapa kali, Joni Jo? Ya, terhitung dari balik kita sholat. Ya. Oke. Ya, pertanyaannya gimana Pak? Mohon maaf. Iya. Sudah berapa kali terhitung kalau seandainya kita melakukan sholat atau memperingati Isra Mi'raj dengan usia kamu ketika balik? Itulah 15. Ya. Kita memperingati. Terus gimana kualitas ibadah kita? Ini adalah kado ilahiyah. Ini adalah kado teristimewa. Ini kado dari Allah. Ya, kalau ini kado dari Allah, maka tentu tadi kata Pak Kiai Syahwan, ya, aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya akan berdampak kepada kualitas hidup kita. Ya, pada perbuatan yang keji, terhindar kita. Ya, kebaikan kita lakukan. Kenapa? Karena kualitas hidup kita dengan sholat semakin meningkat. Ingat ya, Nabi Muhammad itu ketika sudah diperintahkan sholat, ini tidak hanya linuriyahu, tidak hanya menunjukkan min ayatina, ingin memperlihatkan kekuasaan Allah, tapi juga ini menguatkan batin Nabi Muhammad. Setelah ini saya akan bergerak menyusun dakwah. Setelah ini saya akan berinovasi. Wah, saya untuk memajukan agama Islam. Kan begitu ya? Kenapa? Karena dengan sholat dia merasa semakin kuat. Ya, luar biasa. Nah, inilah hadiah ilahiyah buat umat Islam, buat seluruh penduduk yang beriman. Ya, kita sholat 5 waktu. Pertanyaannya gimana dengan kualitas ibadah kita saat ini? Ketika Allah sudah memberikan hadiah ilahiyah berupa sholat 5 waktu, sekarang bagaimana kualitas ibadah kita? Apakah STMJ sholat terus, maksiat, maksiat jalan gitu ya? Masya Allah. Tapi sholat masih aja ngomongin orang. Ya, itu di internet nggak habis-habisan itu. Mulutnya netizen itu apa namanya? Lebih sambal Bang Toib itu lebih pedas daripada mulutnya netizen. Padahal sholat, ya, tapi tetap itu, Masya Allah, ya Haji Muhyiddin 7 kali, beberapa kali naik haji itu, ya, nggak cukup secara horizontal, secara apa namanya, sholat individual nggak cukup, hablum minallah, tapi harus ada hablum minannas, itu sholat membentuk kesalahan individu dan kesalahan sosial, ya. Ibu Yara, saya berapa waktu nih waktunya nih? Oh, maaf, nanti keenakan ini. Ya. Ya, yang pasti sampai pesan-pesannya sampai, Uncle. Oke, ya. Ini kualitas hidup kita. Kira-kira kalau sholatnya benar nggak semuanya? Ini yang pertama kali dihisab, sholatnya. Ya. Yang pertama kali dihisab itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah, ya, akan baik juga itu. Makanya sholat itu bukan hanya sekedar doa, tapi juga melibatkan, ya, ketika takbiratul ihram itu melibatkan hati, melibatkan perbuatan dan perkataan. Gitu. Tidak cukup dengan Allahu Akbar di mulut doang, lagi Allahnya gede banget itu, ya. Begitu kayak tenaga dalam, ya. Luar biasa itu kan. Nah, ini adalah kalau sholatnya, insya Allah kalau kado ini teristimewa sebagai sarana menuju mi'raj kepada Allah, insya Allah kita selamat. Apalagi yang namanya, makanya kita minta tolong ketika pandemi datang, bukan akhir segalanya, guys. Ya, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Ketika ditimpa bagaimana Nabi Muhammad diuji habis-habisan gitu ya, secara psikis, secara fisik segala macam, itu Nabi Muhammad semakin kuat dengan sholat. Dia memohon kepada Allah
Ya, dengan sholat dan juga dengan sabar. Ya, makanya ketika sedang sholat, jadikan itu sholat kita supaya berdampak kepada kehidupan kita. Apalagi ketika pandemi. Ya, itu tadi Bu Yara nge-share di grup tuh. Ya, sholat itu akan memberikan energi positif. Satunya adalah memberikan zat endorfin. Apa itu zat endorfin? Itu adalah zat kebahagiaan. Berarti kebahagiaan itu banyak sebetulnya. Orang olahraga ada zat endorfinnya, bahagia. Misalkan dia melakukan sesuatu. Tapi kalau ini kita melakukan sesuatu, itu zat endorfinnya Masya Allah, luar biasa. Ketika kita stres menghadapi pandemi, ya, ketika kita mulai galau, paronia, tertekan, bahkan bunuh diri, maka nasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan sholat. Ini ketika pandemi banyak banget yang bunuh diri. Saya pernah nulis di awal-awal itu nggak terdata berapa banyak yang bunuh diri ketika pandemi. Bahkan mohon maaf ya, sampai keluar jalan itu pakai bikini, ya Masya Allah. Luar biasa. Kayak itu, ya pandemi bukan akhir segalanya buat orang beriman. Ini adalah ujian, ya, ujian. Jadi dengan sholat, insya Allah dengan sholat yang benar, dan kita memahami tentang tadi segala cerita-cerita tadi kita sudah diriwayatkan, itu bisa menambah kekhusyuan kita, ya, kepada Allah SWT. Kualitas hidup kita insya Allah akan semakin baik kalau seandainya kita mampu memahami tadi bagaimana kado indah ini sebagai sarana mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkonek dia kepada Allah. Kalau kata Buya Ar-Razi, ini hatinya. Tidak hanya sekedar lipsting, gerakan, tapi hatinya juga mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pandemi datang, bukan akhir segalanya. Itu adalah ujian. Bahkan saya juga diuji dengan COVID. Ya, 13-14 hari saya di sana. Aduh mental. Untuk ada Bu Yaro yang setia untuk berdoa, memberikan sesuatu. Itu luar biasa itu ya. Ya, rasa keibuannya Bu Yaro itu luar biasa. Kepada saya juga itu saya rasakan betul. Jadi bisa kita lewati selama kita melakukan sholat. Mungkin itu saja para mahasiswa hebat, karena udah malam juga kayaknya udah merem kita Joni ya. Baik teman-teman, mohon maaf ini kalau seandainya sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Kalau sedikit kesimpulannya, kalau kita sudah memahami bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu, bagaimana kado ilahiyah itu berupa sholat, maka kita pahami betul kalau sholat itu sebagai sarana kita mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan memberikan dampak kualitas hidup kita yang lebih baik. Apalagi ketika ada pandemi, insya Allah nasta'inu bisobri wassalah, dengan sabar, ya, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja. Ya, salat dan takwa insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya. Demikian ya, kalau saya nanti ada tanya jawab, saya nggak bisa jawab, ada Dr. Mukhayyarah, ya ada Pak Muklisin, ada Pak Dr. Sofian yang akan bantu saya. Allahumma illa mu'tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa banget Pak Denny tausiahnya. Terima kasih atas tausiahnya, atas motivasinya, dan semuanya. Semoga itu bisa jadi penyemangat buat kita semua supaya tetap istiqomah sholat 5 waktunya dan selalu tepat waktu. Ya, berhubung tadi belum doa ya Bunda ya. Iya Kak. Iya, untuk Bapak Sofyan masih di sini ya. Oke. Bapak Sofyan masih hadir? Kayaknya, masih ada beliau? Masih ada ya. Pak Muklisin masih ada nggak? Masih ada. Masih ada juga ya. Ya, untuk Bapak Sofyan, saya minta sedikit waktunya untuk pimpin doa ya Pak Sofyan ya. Pak Kiai, monggo. Atau ya.
Pak Kiai Mukhlisin. Sofyan. Kalau Pak Kiai Sofyan mungkin lagi ngajar kali beliau. Pak Kiai Mukhlisin, Iya. monggo. Pak Ya, Mukhlisin. ya Uncle, monggo, Uncle. Gitu. Borongan ya. 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 Aduh, ini mohon izin ya, Ibu Dr. Muhyoro, Pak Kaprodi, Pak Mukhlisin, mohon izin ya. Saya akan memimpin doa, tapi sebelumnya tentu apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan tidak cukup hanya kita dengarkan, tapi kita sekuat tenaga untuk bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita dengar dan kita lakukan. Maka mudah-mudahan pada pertemuan kali ini insya Allah akan meningkat kualitas ibadah kita, dan juga mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mari kita sama-sama membuka kedua belah tangan kita buka hati kita, seraya mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepadamu-lah kami bersandar ya Allah. Kepadamu-lah kami memohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini Kau turunkan rahmat kepada kami. Kau turunkan ampunan kepada kami ya Allah. Kami sebagai manusia tentu tidak pernah luput dari kesalahan, daripada dosa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah keselamatan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fil khair wal mauta rahatan. Ya Allah, perbaikilah hidup kami di dunia dan juga di akhirat. Jadikanlah sisa umur kami ya Allah menjadi sisa umur yang sangat berguna ya Allah. Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam sholat ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah kami untuk bisa melewati semua ujian di tengah pandemi ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa khusyuk mengingat-Mu ya Allah. Tapi kami tahu ya Allah, sholat kami penuh dengan ketidakkhusyuan. Oleh sebab itu ya Allah, kami selalu mengucapkan istighfar ya Allah. Tidak henti-hentinya kalau istiqomah kami, mulut kami itu selalu istighfar kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.